Assalamualaikum, selamat siang Sobat Wiralodra. Kembali Mahapedia Podcast hadir untuk dapat memberikan informasi seputar kegiatan yang ada di kampus Universitas Wiralodra. Kali ini berkaitan dengan kemarin, akhir Agustus, mahasiswa semester 6 Universitas Wiralodra telah mengakhiri kegiatan kuliah kerja nyata tahun 2022 yang berlangsung di wilayah Kabupaten Indramayu. Ada apa saja sih yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa Universitas Wiralodra, khususnya yang kemarin menyelenggarakan kegiatan kuliah kerja nyata? Mungkin setelah ini kita akan sedikit mengulas atau mencari informasi berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di kegiatan kuliah kerja nyata. Langsung saja kita akan panggilkan rekan-rekan dari kelompok 11 KKN dari Desa Cemara Kulon, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Mas siang. Alhamdulillah ya, siang ini kita bisa bertemu nih dengan teman-teman dari perwakilan kelompok 11 KKN dari Desa Cemara Kulon ya, di Kecamatan Losarang. Dan memang kali ini memang Mahapedia Podcast kita memiliki sesi untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng nih, bareng teman-teman yang kemarin telah selesai menyelenggarakan kegiatan kuliah kerja nyata ya, khususnya untuk semester 6 berarti. Nah, ini mungkin sebelum Sobat Wiralodra kita mau tanya-tanya berkaitan dengan aktivitas apa saja yang sudah dilakukan, enaknya kenalan dulu nih. Siap. Ya, mungkin bisa dimulai dari Mas ya, dipersilakan Mas. Dari saya Mas Topan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Nama saya Roy Hanoval dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Komputer. Nama saya Ismail Agung dari Fakultas Ekonomi. Jadi prodi manajemen ya? Prodi manajemen. Ini semua berarti teman-teman kemarin tergabung dalam satu kelompok nih di satu desa ya, kemarin di kelompok 11 Desa Cemara Kulon. Nih ini pasti Sobat Wiralodra pasti banyak yang belum tahu juga nih Mas, berkaitan dengan Cemara Kulon tuh di mana sih? Karena memang kan mungkin kebanyakan dari mahasiswa Unwir itu kan selain memang banyak berada di Indramayu Kota dan wilayah Indramayu Timur, banyak juga rekan-rekan kita yang dari luar Indramayu juga ya, yang sekarang sudah jadi mahasiswa Unwir. Nah mungkin sebelum kita jauh bertanya-tanya terkait program apa, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, Cemara Kulon sebenarnya di mana Mas? Iya, dari saya. Iya. Jadi Cemara Kulon itu satu desa di Kecamatan Losarang Mas. Jadi bisa terbilang desa dari hasil pemekaran, dari yang awalnya dari Cemara Induk, yaitu di Kecamatan Cantigi. Ya. Sekarang sejak 2011 dimekarkan sehingga terbentuklah Desa Cemara Kulon. Oh, Cemara Kulon. Berarti untuk posisinya sendiri di mana itu berarti Mas? Untuk posisi itu berbatasan langsung dengan Desa Pangkalan, Desa Krimun, Losarang, dan Desa Muntur. Jadi posisi di sebelah utara. Iya. Berarti kalau berkaitan dengan akses masuknya nih dari mana berarti? Kalau untuk akses masuk itu dari pasar Losarang. Iya. Oh yang pasar Krimun itu. Iya, Krimun itu. Rumah sakit Bayangkara ya. Iya betul, aksesnya dari situ. Berarti memang itu kan masuk dan memang Cemara itu adanya di paling ujung berarti. Ada di paling ujung ya untuk Desa Cemara Kulon. Iya. Nah ini teman-teman yang kemarin kuliah kerja nyata di Desa Cemara kan hampir 40 hari ya kita berada di sana lakukan aktivitas dan lain sebagainya. Nah, kalau potensi desanya sendiri itu apa Mas berarti di Desa Cemara Kulon? Oke, potensi di Desa Cemara Kulon itu yang pertama ada tambak garam. Iya. Yang kedua ada tambak ikan, terus terasi juga di sana ada. Oh, ada. Ada terasi, ikan asin, banyak lah. Berarti memang itu berdampingan dengan laut atau gimana? Iya. Kalau untuk lautnya sih jauh ya. Iya. Cuman apa ya? Emang di sana tuh ya hampir sama kayak daerah pesisir gitu. Oh iya berarti memang, tapi setidaknya karena itu berada di ujung utara ya Mas ya, itu perbatasan antara
Kecamatan Losarang dan Kecamatan Cantigi, terus kemudian memang dekat dengan perairan dan jadi mata pencarian sama tadi juga banyaknya seperti itu ya untuk masyarakatnya. Berarti memang di Cemara Kulon ini hampir nelayan penduduknya. Iya, kebanyakan nelayan. Nelayan. Iya. Berarti memang ini kan karena mungkin kalau tanaman padi ke sana sudah tidak bisa ya. Iya, tidak bisa. Nggak ada padi. Jadi kan adanya juga kayaknya tambak garam tadi ya yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Ini berarti cukup menarik sekali ketika memang teman-teman melakukan kegiatan kuliah kerja nyata di tempat yang kalau menurut saya ini luar biasa gitu. Iya. Mungkin kalau berbicara garam kan Indonesia itu kan Indramayu termasuk salah satunya yang memang ada lokasi tambak garam dan mungkin di Cemara itu ya mungkin ya untuk salah satunya yang terbesarnya ya berarti. Nah ini kalau berbicara KKN pasti kan Mas ada program kerja ya yang awalnya mungkin teman-teman ini melakukan survei terus kemudian ketika setelah disurvei itu kan pastinya menemukan masalah-masalah ya di sana dan memang dari LPPM sendiri kan memberikan suatu program besar yang memang itu diberikan kepada masing-masing kelompok. Nah, kalau program dari LPPM-nya sendiri untuk kelompok 11 di Desa Cemara Kulon ini apa berarti, Mas? Desa digital. Desa digital. Nah, dari pengembangan program besar itu apa yang sudah teman-teman rencanakan dan laksanakan pada saat kemarin di Desa Cemara berarti? Jadi yang pertama sih kita mengembangkan digitalisasi desa ya Mas ya. Jadi kita dalam melaksanakan program kita menggunakan akses digital gitu. Misalnya kayak dari saya kan dari Prodi Ilmu Hukum. Jadi program dari hukum itu kan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Juga di situ ada pendaftaran pernikahan secara online gitu, memberikan edukasi pada masyarakat bahwa ini bisa dilakukan secara digital gitu, administrasinya gitu, Mas. Kalau untuk dari yang lainnya berarti? Kalau untuk prodi lain misalnya dari ekonomi, itu kan dia ada pembuatan NIB yang juga dilakukan secara digital gitu, sampai jadi suratnya. Artinya semuanya udah mudah gitu, Mas. Bisa dilakukan melalui gadget saja. Nah, kalau misalkan memang kemarin itu dari teman-teman kelompok 11 ini ada berapa orang, Mas? Ada 15 orang. 15. Itu terdiri dari fakultas apa saja? Pertanian. Terus apa lagi? Ekonomi. Teknik. Terus Fisip ya. Kemudian hukum. Dari pendidikan juga ada berarti? Pendidikan ada. Berarti memang beragam ya. Dari 15 orang ini terdiri dari rekan-rekan mahasiswa dari berbagai macam program studi dan fakultas yang ada di Unwir. Nah, berarti memang kemarin pastinya sangat banyak sekali ya aktivitas yang dilakukan memang untuk menunjang program desa digital ini, karena memang kita mengetahui Cemara ini merupakan desa di ujung Kecamatan Losarang, berbatasan dengan laut ya, situ. Terus kemudian mungkin ini sebagai motor ya teman-teman yang menyelenggarakan KKN di Desa Cemara ini bisa membantu Desa Cemara untuk bisa go digital berarti ya dengan program desa digitalnya. Nah, dalam proses kemarin menyelenggarakan kegiatan untuk menunjang program kerja ini, apakah memang ada yang belum terlaksana selama 40 hari? Hampir seluruhnya terlaksana. Karena ya itu tadi kita bekerja sama, artinya kita berkolaborasi. Jadi tidak hanya dipegang oleh yang punya program, tetapi kita melaksanakan itu semua bareng-bareng itu bersama. Bersama ya. Berarti memang alhamdulillah ya ketika memang kita merencanakan banyak program dan di akhir sesi itu semua program terlaksana dengan baik ya untuk teman-teman kelompok 11 ini. Nah, ini pastinya dalam prosesnya kan pasti akan ada kolaborasi ya, karena memang kita ini di sana hadir menjadi tamu. Nah, dalam prosesnya memang apakah teman-teman itu berkolaborasi hanya dengan pihak desa saja ataukah memang dengan pihak-pihak lain gitu? Dengan pihak lain pun ada, Mas. Dari prodi saya sosialisasi itu kita berkolaborasi dengan KUA Kecamatan Losarang.
Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup juga mensupport kegiatan kami dengan memberikan fasilitas kebersihan berupa tempat sampah. Kalau yang lain mungkin yang dari teknik Mas? Kalau dari saya nggak ada sih ya. Dengan SD ya. Oh iya, paling dengan SD-nya sih. Oh, sekolah dasar ya? Iya, sekolah dasar. Kita berarti pada saat itu menyelenggarakan kegiatannya di sekolah dasar berarti? Iya. Kalau misalkan ekonomi Mas berarti? Ekonomi itu atau apa yang mengembangkan di kayak semacam apa ya, kayak semacam ngomong di masyarakat tuh kayak NIB tentang NIB permasalahannya di mana sosialisasinya. Berarti memang tapi memang itu dilaksanakan secara digital ya untuk proses pendaftarannya ya seperti itu ya. Nah, ini kan tadi sudah banyak disampaikan, memang kita berkolaborasi dengan pihak desa, terus kemudian dengan pihak-pihak lain yang memang berkaitan dengan program kita. Nah, kalau kemarin penyambutan dari pihak Desa Cemara Kulon sendiri nih ke teman-teman KKN yang hadir di Cemara Kulon itu seperti apa berarti Mas? Kita sangat disambut dengan baik ya, dan artinya dengan kehadiran kita juga pemerintah desa juga merasa terbantu gitu tuh Mas. Artinya ya setidaknya kita dapat membantu kegiatan yang ada di Desa Cemara Kulon. Desa Cemara Kulon. Ikut mengembangkan. Iya. Berarti tapi memang kemarin juga kan pada saat kita melakukan kunjungan posko ya bersama monitoring Pak Warik 3 juga memang kita mendapatkan informasi-informasi bahwa memang teman-teman KKN di Cemara Kulon ini terlibat aktif ya, bukan hanya memang menyelenggarakan proker dari teman-teman KKN saja, tetapi terlibat aktif juga membantu kegiatan-kegiatan desa ya, yang memang itu sudah menjadi agenda dari desanya juga ya, seperti itu ya. Nah ini kan memang teman-teman nih hampir setiap hari ada di sana di Cemara Kulon. Dari potensi-potensi yang ada tadi di sana itu, apakah memang ada gitu UMKM ataukah memang produk-produk yang diunggulkan dari Desa Cemara Kulon? Ada. Cemaraku ya. Ya, salah satunya ya ada ini sih, Bandeng Presto Cemaraku. Oh ada? Iya ada di situ. Itu berarti milik masyarakat perorangan atau memang sudah ada home industrinya? Home industry. Home industry. Itu berarti produknya seperti apa Mas? Produknya ya seperti ya bandeng di presto gitu sampai lunak dan dibumbui gitu. Jadi tinggal digoreng. Iya, tinggal digoreng gitu. Iya. Berarti itu pemasarannya sudah di luar Cemara ataukah memang hanya untuk masyarakat sekitar situ saja? Yang kita dari hasil observasi ya Mas ke tempat olahan ikan bandeng presto itu. Jadi untuk pemasaran melalui sistem online Mas. Oh, online. Jadi dikirimkan ke berbagai daerah juga sudah sampai ke luar negeri juga Mas. Itu. Berarti memang itu modelnya kayak misalkan kayak bandeng presto Semarang misalkan kayak gitu ya? Iya, itu. Berarti Cemara Kulon ada bandeng presto Cemaraku. Berarti namanya Cemaraku. Betul. Oh iya, karena Cemara Kulon mungkin jadi bisa jadi Cemaraku. Ya ini kan berarti memang setidaknya kan teman-teman juga bisa kemarin mungkin mengidentifikasi dan membantu juga ya untuk program yang bandeng presto itu berarti. Iya, bahkan itu kan salah satu produk yang kita bawa untuk kegiatan lokakarya di tingkat kabupaten. Hanya karena waktu itu dilaksanakan secara online jadi ya bandeng itu ya kita akhirnya kita makan bareng-bareng. Tapi setidaknya gini, karena memang kan tujuan kuliah kerja nyata kita sebagai pengabdian ke masyarakat ya. Jadi memang ketika di desa tersebut kita memiliki basis-basis UMKM yang memang bisa kita go dari luar desa itu ya, bisa kita promosikan ya, kenapa tidak gitu ya, karena memang setidaknya mungkin dari segi keingintahuan teman-teman dengan masyarakat di desa kan lebih tinggi teman-teman gitu. Jadi misalkan, oh Pak saya lebih tahu nih, misalkan promosiin lewat digital yang kira-kira penjualannya lebih pesat, mungkin itu kan sudah dilaksanakan oleh teman-teman di sana ya pada saat kegiatan KKN waktu itu. Nah ini 40 hari kan pasti kalau dibilang lama ya tidak gitu, tetapi kalau dibilang sebentar juga tidak. Mungkin ini saya pengen tanya nih, barangkali pastinya pasti ada kesan karena memang kan selama 5 semester kan teman-teman kuliah di
kampus saja gitu. Iya, kampus. Pada saat kemarin selama 40 hari teman-teman diterjunkan langsung ke lapangan untuk menyelenggarakan kegiatan KKN. Nah, apa sih ada kesan menarik tidak gitu? Saya pengen mulai dari Mas yang ini nih. Iya, dari Ismail. Mungkin kesannya apa dalam kemarin KKN di Desa Cemara Kulon? Kesannya ya dari saya mah ya, masyarakatnya ya baik disambutnya dan bisa membantu dengan anggota KKN. Ya kedepannya ya bisa membangun UMKM bersama masyarakat di sekitar Cemara Kulon. Oh iya, karena Mas Ismail dari Fakultas Ekonomi. Jadi bicaranya UMKM. Itu. Nah, selanjutnya nih. Oke, kesan saya sih apa ya? Ya Desa Cemara harus dinilai lagi lah, ditingkatin lagi, harus lebih baik lagi gitu. Pesannya ya, pesan untuk LPPM aja sih ya, kalau bisa ditambah lah KKN-nya ya. Jangan 40 hari. Iya. Karena betah gitu di sana gitu. Malah pada pengen nambah. Nah, kalau dari Mas Ketua sendiri nih Mas. Kalau dari saya yang pasti sangat berkesan ya Mas, karena yang pertama kita dekat dengan pemerintah desa, kemudian dengan masyarakat juga kita dekat, apalagi Ismail selaku humas juga sering artinya mengunjungi masyarakat tuh Mas, itu main gitu, sehingga masyarakat pun tahu kalau kita dari Universitas Pilihan Roda sedang melaksanakan KKN di Desa Cemara Kulon gitu. Berarti memang ini tadi nih menyambung yang keinginan KKN itu lebih lama, jadi memang kita itu kan telah melakukan atau akan menjalankan program MBKM ya Mas ya, nanti untuk semester depan itu nanti KKN-nya 1 semester. Ya jadi memang, tetapi memang dalam pelaksanaannya 1 semester itu kan misalkan ada 40 hari yang memang kita akan stay di sana, tetapi untuk selama 1 semester itu nanti misalkan nih kayak tadi Mas Ismail punya pegangan UMKM. Nah, dalam proses 1 semester itu nanti akan selalu kita pantau, misalkan oh sudah seberapa jauh nih proses promosinya dengan menggunakan aplikasi ini. Terus misalkan oh apabila ada kendala berarti Bu kita harus siasati seperti ini. Jadi begitupun dengan rekan-rekan program yang ada dari program studi lain. Jadi nanti KKN-nya bakal lama. Apa mau KKN lagi? Cukup ya. Jadi mungkin ini apa namanya sebagai bekal ya untuk adik-adik kita yang nanti mungkin akan menyelenggarakan kegiatan KKN tahun depan di tahun 2023. Sepertinya KKN ini akan 1 semester, karena memang pastinya ketika kita melakukan pengabdian di masyarakat itu tidak terasa 1 hari itu ya. Jadi karena mungkin dalam tanda kutip kalau kita kuliah di kelas 4 SKS itu sudah menjenuhkan, tetapi kalau kita lakukan aktivitas pengabdian di masyarakat desa itu hampir 5 jam atau 6 jam sepertinya asik gitu ya, seperti itu ya. Ya ini alhamdulillah ketika memang teman-teman yang menyelenggarakan KKN di Cemara Kulon kemarin menemukan atau menyampaikan kesan seperti itu, bahwa artinya memang nanti ke depan jika kita sudah lulus dan memang diterjunkan di masyarakat, ya itulah kehidupan bermasyarakat yang sebenarnya gitu. Itu merupakan bekal kita agar memang bisa menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat. Nah ini mungkin yang terakhir nih Mas Ketua dan teman-teman anggota, mungkin kemarin kan banyak pihak-pihak yang terlibat membantu nih dalam kegiatan KKN. Barangkali ada yang ingin diucapkan atau disampaikan terima kasih, bisa mangga untuk dapat menyampaikan kepada pihak-pihak yang kemarin membantu teman-teman di Cemara Kulon. Dari saya Mas. Yang pertama untuk pemerintah Desa Cemara Kulon, Bapakku Sudarno SPD, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan kepada kami. Kemudian serta jajarannya ada Pak Suud, Pak Yusri, Pak Yusron, dan juga yang lainnya. Kemudian dari SDN Cemara Kulon, terima kasih banyak karena telah menjadi mitra dalam kegiatan kami. Kemudian Bapak Mufti Ali selaku Kepala KUA Kecamatan Losarang, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan kami. Kemudian masyarakat Desa Cemara Kulon yang selalu mendukung seluruh kegiatan kami, juga kepada Kang Wano,
serta Mas Adang yang selalu mensupport kami selama di sana. Itu, Mas. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Mas? Nggak ada sih. Ismail? Cukup. Oh, iya. Nah, ini kan tadi kan teman-teman kan tadi ada produk unggulan nih yang memang ada di Desa Cemara Kulon. Kalau di Cemara Kulon ada potensi wisata nggak berarti di sana? Ada. Apa tuh? Belendung Indah. Apa itu? Itu tuh tempat kayak wisata semacam tempat permainan anak, kolam renang. Oh iya. Berarti memang walaupun adanya di ujung utara ya, tetapi memang ada juga ya, ada tempat wisata, terus kemudian ada tambak garam, ada tambak ikan ya di sana. Berarti sangat lengkap sekali. Nih, ini mungkin siapa nih yang mau mewakili, mungkin barangkali setidaknya teman-teman bisa mengajak nih teman-teman atau masyarakat Indramayu atau memang di luar Indramayu, barangkali yang pengen ke Desa Cemara Kulon nih, di situ ada apa saja, mungkin ya ibaratkan ini sebuah promosi karena di situ juga ada bandeng Presto Cemaraku. Iya, Cemaraku ya. Mungkin perwakilannya siapa nih yang pengen ngajak gitu. Ayo ke Cemara Kulon gitu misalkan karena di sana ada apa gitu. Yang pasti ini kan ada agenda terdekat ya Mas. Di Desa Cemara Kulon kan akan ada nadran ya. Iya, Di tanggal 25, 26 gitu. Rencananya kami juga insya Allah satu kelompok mau ke sana untuk menghadiri kegiatan tersebut. Artinya ya teman-teman yang belum tahu Desa Cemara Kulon, mari ikut ke sana gitu. Artinya bahwa ya di sana juga banyak potensi yang sangat unggul lah gitu. Intinya pokoknya yang penasaran bisa langsung ke Cemara Kulon. Survei. Ya baik, Sobat Wiralodra, alhamdulillah nih siang ini kita dihadirkan rekan-rekan teman-teman dari kelompok 11 ya Desa Cemara Kulon yang kemarin telah menyelenggarakan KKN, dan memang banyak sekali nih informasi-informasi ya yang didapatkan dari teman-teman kelompok KKN ini berkaitan dengan program kerja yang telah dilakukan di sana dan ada apa saja di Cemara Kulon itu. Terima kasih kami sampaikan untuk Sobat Wiralodra semua, tetap pantengin Mapedia Podcast yang kami upload di YouTube official Universitas Wiralodra Indramayu. Untuk informasi lain berkaitan dengan kampus Universitas Wiralodra bisa ikuti di akun sosial media Universitas Wiralodra baik di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Kami mengucapkan terima kasih nih ke teman-teman yang siang ini sudah bisa hadir di Mapedia Podcast. Mungkin ke depan kita bisa hadir lagi nih di sini mungkin dengan tema dan topik berbeda ya. Dan 1 tahun ke depan berarti teman-teman lulus nih berarti. Amin. Ya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi telah hadir di Mapedia Podcast. Untuk Sobat Wiralodra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.